Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salim, salam istiqomah, salam sejahtera, semangat kita semuanya. Semangat. semangat, Masih tetap semangat kan? Ya. semangat. Ya juga semangat. Ya sahabat-sahabat berata, kali ini kita akan membuat konten. Ini baru. Ini buat apa lagi? Jeng. Ya berhubung musimnya lagi hujan terus Ya. Musim dingin. Biasanya kan kita gitu lagi senang jalan-jalan sebenarnya. Ya betul. Masuk ke dalam kebun, pinggir-pinggir kali yang agak lumayan ya. Cuman ya berhubung suasananya kayak gini hujan terus. Jadi temanya kita selalu membuat konten di ruangan-ruangan di tempat yang berekspedisi. Berekspedisi. Ngolah pikir. Ya kita sharing-sharing aja lah. Ya. Boleh. Ya supaya mungkin walaupun kita sharing-sharing ya bisa bermanfaat ya mungkin. Ya betul. Tapi jangan lupa Subrek, like dan komennya. Dan tekan tombol notifikasi Notifikasi. di bawah ini ya. Terus jangan lupa dibagikan. bagikan. Jangan lupa. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita itu memahami ketika mendalami sebuah amalan ya tentang dunia spiritual lah seperti itu. Nah, menurut Kang Opik bagaimana? Diberi hal amalan. Iya. Nah, kalau kata orang dulu kan, kalau berjalan tuh jangan kosongan katanya. Jangan kosongan. Maksudnya apa dulu waktu saya masih kecil? Jangan kosongan. Oh, paham sekarang. Dalam artian lebih ke batin kita gitu. Perihal dalam diri kita. Nah, dalam langkah awal kan di situ ada istilahnya perantara guru ya. Kita diberikan keilmuan lewat amalan. Nah, dari situ saya mengamalkan. Nah, dalam perjalanan saya awal-awalnya memang saya itu tidak tahu. Iya. Hanya sebatas menjalankan apa yang diperintahkan. Iya. Begini, jangkanya segini, begini. Tempatnya di sini seperti ini dan seperti inilah. Nah, tapi ketika awal-awal itu saya itu tidak tahu ini tuh amalan ini tuh bakunya untuk apa sih? Iya. Nah, kendala awal saya di situ. Iya. Nah, ketika seiringnya berjalan, akhirnya di situ ada pencerahan. Jadi ketika seseorang melakukan melakukan suatu amalan, zikir atau apa di situ, tirakat yang lain, harus ada 3 poin yang kita ambil. Nah, poin tersebut, menurut guru itu titen pelatihan open dalam laku langkahnya ketika menjalankan dari kegiatan kita sehari-hari, apa yang kita lihat, kita dengar, dan apa yang kita rasa. Gitu. Terus singkatnya begitu. ada tambahan Kang Naji? Ya kurang lebih seperti itu ya memang. Ya tambahan sedikit atau dilebihkan ya nggak apa-apa tambahan. Ya, emang pada umumnya kebanyakan kan kalau orang itu melakukan amalan itu tidak mengerti maksud dan tujuan, hanya paham buat ini apa Kang, supaya jangan kosongan kayak gitu, paham kayak gitu. Padahal di balik itu banyak sekali makna yang harus banyak rahasianya yang harus kita pahami. Iya, bahkan sekarang kan istilahnya sudah banyak ya yang dilakukan tentang amalan. Nah, ternyata setiap amalan itu berbeda-beda. Ada bakunya maksudnya. Ada bakunya. Setelah paham 3 tadi tuh. Dan laten open ya. Opennya tuh. Iya. Nah, kalau dari bahasa titen laten open, mungkin dari Kang Bobit bisa menjelaskan dari apa sih titen, apa sih laten, apa sih open. Ya kalau menurut saya pribadi ya, ketika saya belajar zikir, belajar ya tentang seperti itulah, yang perlu saya pahami terlebih dahulu itu di kalimat amalan. Nah, di situ kan kita itu kan kritis ya, saya itu kritis. Nah, amalan itu apa sih kalau bahasa kitanya? Perbuatan. Ya, kalau bahasa kita kan perbuatan. Jadi kalau perbuatan itu lebih ke tingkah laku ya. Ya. Iya. Ya, jadi perbuatan itu supaya jadi perbuatan itu kita harus berbuat. Iya. Nah, di situ kan kalau kita belum paham sesuatu yang terkandung di kalimat amalan itu, kita itu ibarat ya sia-sia. Jadi itu hanya sugesti-sugesti yang kita dapat. Dalam artian kurang apa ya? Nah, di situ kan
amalan itu perbuatan, ya. Perbuatan itu kan supaya terjadi kan harus ada yang berbuat. Kita harus berjalan di situ supaya terjadi perbuatan itu. Jadi bukan hanya kita dituntut zikir, diam, sudah mendapatkan sesuatu, ya itu belum cukup. Berarti di situ melibatkan dohir dan batin. Iya, harus lengkap. Dohir jalan, batin jalan. Ya. Seperti itu. Nah, setelah kita sudah paham maksud dari amalan, apa sih amalan itu, ya. Nah, ternyata kan di situ kan kita itu harus berjalan, lebih dituntut berjalan, Ya. mewujudkan, ya. Seperti itu. Mewujudkan setiap orang melakukan sesuatu itu pasti di dalam benaknya, di dalam batinnya itu pasti mempunyai tujuan. Iya. Walaupun lidah berbohong, tapi di dalam diri tidak mungkin bohong, pasti ada tujuan. Ya tidak. Nah, di situ amalan harus dijalankan, dohir maupun batin, jangan pincang. Setelah kita sudah paham di bab itu, nah kita lebih ditingkatkan di titen, laten, open dengan pergerakan tadi. Nah, titennya ya ketika kita kalau bahasa orang yang baru melakukan amalan itu kan membeli ya, untuk mendapatkan ijazah. Ya. Nah, di situ kan ibarat titen itu sekolah. Nah, di situ titen, telaten, open itu jalan. Jadi memang waktu yang ditentukan itu kita berzikir. Tapi dalam 24 jam kita itu titen. Titen itu apa bahasa Indonesianya? Teliti. Nah, kita harus teliti dalam pergerakan diri kita. Nah, itu kan lebih ke diri dan sekeliling kita, sekitar kita. Nah, ada terjadi apa di situ? Ada sesuatu apa yang kita tadi titen apa? Teliti. Nah, kita teliti di situ. Jadi mengandung maksud apa? Dari Nah, pergerakan di luar diri. terus kan telaten, ya. Jadi telaten itu bahasa Indonesianya apa? Telaten itu mentelaah lah. Mendalam, mendalami. Jadi di situ kan kalau bahasa orang Kelapan itu menjiwai. Jadi kita harus menjiwai sesuatu yang kita lakukan. Kan amalan, perbuatan. Ya. Kita harus dijiwai. Nah, apa yang dijiwai? Sesuatu tadi kalimat awal kembali. Titen. Ya, teliti. Kita harus menjiwai dalam ketelitian kita. Setiap pergerakan kita. Nah, di situ pasti kita akan melihat keganjilan, kejanggalan ketika kita membawa sebuah amalan. Nah, terus kan selanjutnya open. Nah, ketika penjiwaan kita sudah dapat, ya, ketika kita sudah kena dalam penjiwaan kita akan tahu kekurangan dan kelebihan kita dengan akurasi apa yang sedang kita lakukan. Apa yang sedang kita amalkan, seperti itu. Jadi walaupun ya setiap amalan itu kan mengandung kelebihan ya, kelebihan tersendiri. Nah, dalam pengakuan umum seperti ini ibaratkan banyak ya. Kayak amalan ini dalam pengakuan umum itu begini fungsinya dan begini dan banyak lainnya seperti itu. Tapi ketika akurasi ke diri, nah kita akan lebih paham bagaimana cara yang pas untuk diri kita dengan cara titen, telaten, open tadi. Jadi kalau baju pasnya itu ya. Iya. Ya walaupun sama baju tapi kita ini cocoknya pakai baju kayak gimana? Seperti itu. Kalau saya pribadi ya, baju saya sukanya seperti ini. Ya beginilah saya. Saya tidak membohongi seperti orang yang lain. Gaya bicara saya seperti ini, ya inilah saya. Jadi amalan itu bekerja dengan kita memahami, lebih memahami akurasi dengan diri seperti kita menggunakan golok lah, benda alat ya, golok. Amalan ibaratkan amalan yang kita lakukan ibaratkan golok, ya, golok. Nah, cara memainkan golok itu setiap diri masing-masing itu berbeda-beda, walaupun bakunya itu sama golok. Golok itu kata pengakuan umum fungsinya itu seperti ini dan ini, tapi ketika diakurasi dengan diri, saya itu nyamannya begini dan begini, seperti itu. Itu contoh yang gamblang banget. Kalau kita mau berpikir dengan sehat, ya, kita mau berpikir dengan bijak, nah, kita akan memahami. Nah, memahami dalam apa?
Ya, dalam perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pemahaman, di situ kita telaten, open. Kita akan menemukan titik-titik akurasinya, maksudnya di situ. Jadi dalam artian untuk menyelesaikan keilmuan itu tidak sebatas Iya, merapal. tidak sebatas merapal. Seperti itu. Kalau saya juga ya, ketika saya mendalami sebuah amalan, saya itu kan pertama kan saya itu tes dulu. Dalam 24 jam itu amalan ini bekerja itu seperti apa dan bagaimana. Nah, di situ saya kurang jelas. Lanjut. Nah, ketika saya sudah memahami, oh begini amalan itu akurasi dengan diri saya. Nah, jadi saya membawa misalkan amalan 10 ya. Dari 10 itu fungsi ini dalam diri itu walaupun ada yang sama, tapi kualitasnya berbeda-beda. Itu di dalam diri, akurasi dengan diri. Seperti itu. Walaupun ini multifungsi, semua multifungsi lah ya. Nah, tapi ada keistimewaan tersendiri. Ketika kita sudah paham, ketika kita menemukan situasi yang berbeda, kita akan tahu amalan apa yang harus kita pakai di situ. Kalau kita belum paham, paling satu aja. Ya memang kembalinya kan bakunya kan satu. Tapi kita itu di situ kan mau wujudkan yang namanya saling gotong royong. Saling bekerja semua. Jangan ada yang nganggur. Dia dari amalan yang istilahnya tertumpuk gitu. Iya. Jadi kita harus memahami menurut Kang Haji. Iya seperti itu. Ya kira ada tambahan sedikit atau gimana? Ya mungkin kalau saya pribadi kan lebih menyimak ya Kang. Saya kan kurang memahami dari sini, jadi lebih menyimak aja. Mungkin para sahabat baru juga ya banyak ya yang wawasannya lebih tinggi. Ya lebih ke sharing aja ya Kang. Nah, kalau saya di sini kan sukanya sharing. Ya kalau ada kesalahan dari tutur kata saya mohon maaf karena yang saya tahu seperti itu. Hasil dari pengalaman pribadi saya. Kesimpulannya? Ya kesimpulannya tadi awal yang dibahas menurut saya. Menurut saya pribadi ya, kesimpulan yang saya ucapkan, kalimat awal yang saya bahas, kita harus mengerti maksud dari apa yang akan kita lakukan. Seperti kita akan menjalankan amalan. Apa itu amalan? Kita harus memahami dulu di situ. Sebelum kita melakukan kan paham dulu ya. Iya, tapi kan kalau misalkan ini mungkin agak panjang sedikit ya kan. Kalau perihal amalan misalkan, amalan itu sebenarnya ada yang amalan jelek ya kan. Itu yang maksudnya seperti santet itu seperti amalan apa bukan ya? Ya, santet kalau santet kan di situ kan lebih perbuatan ya. Ya, perbuatan santet. Kalau yang berbuatnya menyantet. Ya, yang menyantet, yang berbuat. Ya. Kalau santet itu nama perbuatan. Jadi kalau santet itu emang awalnya emang seperti amalan kayak gitu kan. Nah, kan hasil dari yang dia perbuat kan amalan kan perbuatan. Ya. Jadi amalan itu dulunya nggak ada yang kayak gitu ya. Ya kalau di tarik tali ya. Ya. Sebenarnya semua itu bagus. Ya. Tapi bisa ada jelek dan ada yang bagus, itu ulah kita. Ulah kita yang merusak semuanya. Istilahnya sampah itu kan di mata kita ya, sampah itu kotor, jelek ya kan. Tapi sebelum kotor dan jelek itu sampah itu awalnya bersih, bagus ya. Siapa yang mengotori, siapa yang bikin jelek ya gitu ya. Tinggal kaji diri aja ya. Ya manusia ya, ada yang mabok, ada yang seperti ini seperti itu dan banyak lainnya ya. Awalnya cuci bayi ya kan, tapi kenapa ulahnya siapa? Tetangga. Ya seperti contoh ya seperti santet misalkan apa itu guna-gunain cewek seperti itu kan ya. Jadi mungkin lebih ke perbuatan kitanya untuk digunakan seperti apa ya Kang? Ya ibarat pisau tadi ya. Pisau dapur gunanya untuk memotong bawang ya, untuk masak untuk kebutuhan kita ya. Tapi bisa nggak pisau dapur itu untuk membunuh orang? Bisa ya. Itu siapa? Itu pisau dapur kegunaannya untuk membunuh. Kan kegunaannya untuk memotong bawang, dibuat itu untuk memotong bawang dan bagaimana tapi bisa membunuh. Ya. Golok. Nah, untuk memotong kayu tetepan bengek ya. Tapi bisa membunuh orang. Jadi membunuh diri sendiri juga bisa.
Jadi lebih ke perbuatan masing-masing manusianya aja kan ya. Amalan itu ya untuk dilakukan hal yang baik atau salah ya kan. Terus untuk mungkin ya sahabat juga sepemikiran dengan saya lah ya, ada yang bertanya perihal apa sih, apa nggak ada gunanya katanya, mungkin ngapain sih kayak gitu ya Kang. Kalau saya pribadi sih mungkin lebih ke apa, selama itu untuk menghidupkan hati ya Kang, untuk mengingat yang di atas, kenapa tidak ya Kang, kan tujuan awal kita kayak gitu, tujuan saya pribadi Kang. Kan mungkin sahabat-sahabat berpikir ngapain sih ya bagi saya ya amalan-amalan wirid-wirid ya gitu. Seperti itu kalau saya pribadi. Bagi saya ya kalau masalah urusan komentar atau apa itu ya lebih ya tingkah laku masing-masing kan di situ. Semua yang dilakukan pasti kalau saya lakukan begini ya saya siap menerima resikonya apa yang saya lakukan. Ya, tapi yang jelas kan kalau kita tidak emang ya tujuan awalnya kan seperti itu ya, lebih ke untuk menghidupkan hati lah, belajar menghidupkan hati ya Kang. Kadang kan ya namanya juga komentar atau apa ya, mungkin hanya melihat dari kecil apa sudut kecilnya, tidak mendalami, jadi hanya sebatas yang ngomong. Dia ngomong mau bebas lah sudah. Ya mau masih bebas ya. Iya, mau masih cuman bebas. ya harus tanggung resikonya masing-masing. Setiap perbuatan itu pasti ada efek samping. Kalau contohnya saja orang makan, efek sampingnya apa? Kenyang ya. Kenyang. Ya. Orang makan efek sampingnya selain kenyang apa? Mules nantinya, ngising, nanti dibuang. Ya, efek samping Kebanyakan apa? Kebanyakan kadang-kadang sakit perutnya, terus bisa makan kalau di sini. Segala sesuatu perbuatan baik, walau perbuatan baik dan perbuatan buruk itu pasti ada efek samping, semua ada efek samping. Selagi kita masih hidup di dunia, kita tidak jauh-jauh dari efek samping. Seperti orang bikin anak efek sampingnya. Kalau di film anime tuh ya, semua jurus tuh mempunyai kelemahan. Iya. Jadi menurut Kang Naji, kalau kelakuan itu supaya lebih mengingat menghidupkan hati. Kenapa tidak ya? Kalau lebih mendekatan kita antara kita dengan Sang Pencipta, kenapa tidak? Ya kalau Kang Opik, kenapa tidak? Ya kan punya argumen sendiri dong. Iya, kan jangan mencontek. Harus beda gitu. Ya kan pada dasarnya kita kan sebagai umat Islam kan dituntut untuk mengingat kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Ya dan salah satu caranya hati itu harus hidup seperti konten yang sebelumnya kan juga. Harus itu. Kang Opik. Ya sama seperti itu, adapun amalan kan beda-beda, itu kan hanya sebatas jembatan. Kalau kajian di sini kan hanya sebatas jembatan. Tujuannya kan satu. Supaya hidup. Supaya hidup. Iya. Ya kalau menurut saya sih, saya nggak ditanya. Tanya sih. Terus jawab. Apa? Tanya sendiri, jawab sendiri aja dah. Kalau menurut saya ya amalan itu ya hanya sebatas jembatan kan perbuatan ya. Ya kita harus berjalan. Ya. Hanya sebatas rekodnya jembatannya. Jembatan untuk apa? Agar kita bisa fokus lebih meningkatkan keyakinan, lebih mengenal diri kita. Kalau kita sudah mengenal diri, kita akan paham seperti itu kemana akan tahu jalannya, jalan buruk ya kayak gimana ya. Buruk maksudnya buruk untuk diri pribadi kayak gimana, jalan bagus untuk diri pribadi kayak gimana, terus ya harus siap tanggung resiko seperti itu. Siap ya, betul. Kalau baik ya tinggal jalan nih kayak tadi, kayak Kang Opik sama Kang Naji. Untuk mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, kenapa tidak? Ya enggak? Iya, kenapa ya? Kenapa tidak? Apa susahnya, siapa sulitnya? Ya cukup sekian sajalah dari pembahasan dari kami tim Sabta Barata. Kalau ada kesalahan dari ucapan saya pribadi dan kawan-kawan saya dan semua tim Sabta Barata, kami dari tim Sabta Barata memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan dari tim kami. Jika ada kata-kata atau sesuatu yang Anda lihat dari konten-konten dari channel Sabta Barata yang dapat memotivasi
Anda semua, sahabat-sahabat Sabta Brata semua, Yes. itu hakikat dari Sang Pencipta. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Subscribe, like, dan komen. ya, Tombol notifikasinya. dan bagikan. Bagikan. Hari ini kita ngeteh dulu, guys. Ngopinya ntar lah.